Hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Pertama, kalian perlu tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sebenarnya bentuk umumnya itu sama atau hampir mirip dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kemarin kan bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat itu bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Perbedaannya cuma terletak di sini. Kalau persamaan itu dia pakai sama dengan 0. Kalau fungsi dia pakai fx sama dengan. Nah, diingat-ingat ya. Fx itu bisa kita tulis juga dengan y. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat yang ini tuh bisa kita tulis menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Selanjutnya kita akan belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama, tentukan titik potong grafik terhadap sumbu y. Cara menentukan titik potong terhadap sumbu y itu kalian harus membuat nilai x-nya itu menjadi sama dengan 0. Jadi fungsi kuadrat yang ini tadi itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu nilai x-nya yang ini tuh kalian rubah jadi 0. Jadinya y sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Langkah yang kedua, tentukan titik potong grafik terhadap sumbu x. Caranya, kalian harus membuat nilai y menjadi sama dengan 0. Dari bentuk umum fungsi tadi, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kalian ubah nilai y ini menjadi 0 sehingga didapati persamaan kuadrat. Ini bentuk persamaan kuadrat. Karena ini sudah berupa persamaan kuadrat, maka kalian bisa mencari nilai x-nya itu menggunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran. Sehingga nanti akan didapati nilai x1 dan juga nilai x2. Cara yang ketiga, kalian tentukan titik balik atau biasa juga disebut dengan titik puncak. Dengan menentukan 2 hal ini, kalian harus menentukan sumbu simetrinya dan juga nilai ekstrim. Sumbu simetri ini nanti akan berperan sebagai nilai x dengan rumus min b per 2a, sedangkan nilai ekstrim ini akan berperan sebagai nilai y dengan rumus min d per 4a. D di sini merupakan nilai diskriminan. Rumus dari nilai diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Agar kalian lebih mudah dalam memahami cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat, perhatikan contoh soal berikut.
Pada contoh soal berikut ini, kalian diperintahkan untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita mulai dari langkah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong grafik terhadap sumbu Y. Caranya tadi bagaimana? Dengan membuat nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi fungsi yang sudah diketahui di soal, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita ganti nilai x-nya menjadi 0. Jadi f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Nah, fx kan tadi sama dengan y ya, berarti di sini kakak boleh dong tulis menjadi y. Nah, 0 kuadrat berapa? 0 ditambah 2 dikali 0, 0 dikurangi 3. Dari sini kita dapati nilai Y adalah negatif 3. Nah, kita sudah menemukan titik potong yang pertama. Titik potongnya itu adalah 0, min 3. 0 ini dari nilai X-nya yang ini, sedangkan min 3 itu nilai Y-nya yang sudah ditemukan. Lanjut, langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Caranya dengan mengubah nilai Y sama dengan 0. Mengubah nilai Y menjadi 0. Dari fungsi yang sudah diketahui, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Karena fx itu sama dengan y, berarti kita bisa tulis fungsi ini menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Y-nya kita rubah menjadi 0. Jadinya kita dapati sebuah bentuk persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita akan mencari nilai x1 dan juga nilai x2 dengan menggunakan cara pemfaktoran. Pertama, kita tentukan A-nya berapa di situ? A-nya adalah 1. Ini A-nya yang ada di sini. Kemudian B-nya 2. Ini adalah B. Dan C-nya adalah negatif 3. Yang ini. Setelah itu, kalikan A dengan C. Berapakah hasil dari A kali C? A-nya 1 dikali dengan C-nya negatif 3. 1 kali negatif 3 berapa? Negatif 3. Nah, dari negatif 3 ini kita cari pemfaktoran negatif 3. Negatif 3 itu bisa dihasilkan dari perkalian 1 dikali negatif 3. Bisa juga negatif 1 dikali 3. Nah, dari dua pemfaktoran ini kira-kira pemfaktoran manakah jika dijumlahkan dia akan menghasilkan nilai B? Kita coba yang ini, kita jumlahkan 1 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2. Oh, ternyata tidak sama dengan nilai B, berarti kita tidak memakai yang ini. Coba kalau yang ini, negatif 1 ditambah dengan 3.
Hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita akan menggunakan pemfaktoran yang ini dengan negatif 1 sebagai P dan juga 3-nya sebagai Q. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini. AX plus P dikali AX plus Q. A-nya berapa? A-nya kan 1. 1 dikali X kan X. Kemudian ditambah P-nya negatif 1 dikali dengan X ditambah Q-nya 3. Ini sama dengan 0 ya, jangan lupa. Nah, ini kita bisa tulis menjadi, kan positif ketemu negatif, berarti jadinya negatif. Berarti X min 1 dikali dengan X plus 3 sama dengan 0. Nah, dua-duanya kita sama dengan kan 0, jadinya X min 1 sama dengan 0 dan X plus 3 sama dengan 0. Kita cari masing-masing nilai X-nya. Yang ini X-nya berapa? X-nya jadi 1. Kalau yang ini X-nya jadi min 3. Jadi didapati X1-nya itu 1 dan X2-nya min 3. Sehingga kita mendapatkan titik potong. Ada 2 titik potong. Yang pertama itu 1,0 dan juga yang kedua min 3,0. Kenapa di sini kok 0? Karena kita membuat y-nya sama dengan 0. Jadi di sini x-nya 1 dan min 3 sedangkan y-nya adalah 0. Lanjut ke langkah selanjutnya, yang ketiga. Kalian disuruh untuk menentukan titik baliknya dengan menentukan sumbu simetrinya yang berperan sebagai nilai X dengan rumus min B per 2A. Kita tulis lagi ya fungsi yang diketahui di soal tadi. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, dari sini min B, B-nya berapa? 2. Ini 2, berarti di sini min 2 per 2 dikali A. A-nya 1. Jadi min 2 dibagi 2 dikali 1, 2. Berapakah min 2 dibagi 2? Yaps, min 1. Yang kedua, carilah nilai ekstrimnya yang berperan sebagai nilai Y dengan rumus min D per 4A. D tadi rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 4 dikali A. Kita kerjakan ke bawah ya, karena kalau ke samping tidak cukup. Jadinya min B-nya berapa tadi? B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya tadi 1 dikali dengan C. C-nya ini min 3. Kemudian dibagi dengan 4 dikali A. A-nya 1. Kerjakan yang di dalam kurung. Berapa 2 kuadrat? 2 kuadrat itu 4. Dikurangi 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali min 3. Hasilnya min 12. Per 4 dikali 1, 4. Sama dengan, berarti min 4. Di sini min ketemu min, berarti jadi plus 4 ditambah 12 per 4 sama dengan 4 ditambah 12 di sini berapa? 16. Jadinya didapati min 16 dibagi 4. Berapakah min 16 bagi 4? Ketemu nilainya adalah min 4.
Nah, dari sini kita sudah mendapatkan titik potong yang keempat. Titik potongnya yaitu X-nya nilainya -1 dan Y-nya nilainya -4. Jadinya -1, -4. Kita lihat lagi semua titik potong yang sudah kita dapatkan dari awal. Titik potong yang pertama 0, -3. Kemudian ada 1,0 dan ada -3,0. Dan yang keempat ada -1,4. Nah, dari semua titik potong itu kita masukkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y-nya itu yang vertikal. Di tengah-tengah ini itu nilai 0. Ada sumbu X sebelah kanan itu bernilai positif mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke sebelah kirinya nilainya negatif. Dari -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Kalau sumbu Y ke atas itu nilainya positif dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke bawah itu negatif. Nah, kita tadi mendapatkan 4 titik kan ya. Titik yang pertama itu ada 0, -3. Titik yang kedua 1,0. Titik yang ketiga -3,0 dan titik yang keempat -1, -4. Kita plot satu-satu. Pertama, mulai dari yang ini 0, -3 kita tentukan posisinya di mana ya. X-nya itu 0, sedangkan Y-nya itu -3, berarti dia posisinya ada di bawah sini. Kemudian yang kedua itu 1,0. Titik X-nya itu ada di 1 dan Y-nya itu 0, berarti dia ada di sini. Yang ketiga X-nya -3 dan Y-nya 0. Titiknya ada di sini. Yang terakhir -1 dan -4. X-nya -1 di sini, Y-nya -4. Kita cari titik temunya. Ternyata titik temunya di sini. Nah, setelah kita selesai memplot semua titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva atau garis lengkung menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini tidak berhenti di sini ya. Ini bisa terus ke sana. Ya, kita bisa mencari nilainya terus ke sana. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi kuadrat untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan?